Selamat pagi, Pak Wapres. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama saya pagi ini. Perkenalkan, nama saya Don Brady dari program What's Trending KBR Pagi, Pak Wapres. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal yang menjadi trending topik di media sosial belakangan ini. Dan seperti kita ketahui di saat pandemi ini, topik soal vaksinasi itu nggak jarang menjadi trending di media sosial nih, Pak Wapres. Nah, salah satu yang yang disoroti ini adalah program vaksinasi yang menemui beberapa kendala di lapangan nih, Pak Wapres. Kita tahu kalau BPOM sudah mengeluarkan izin dan juga MUI juga sudah mengeluarkan fatwa suci dan halal. Nah, tapi bagaimana cara mempercepat agar target vaksinasi COVID selesai dalam waktu setahun bisa terlaksana nih? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target pemerintah itu bukan hanya ya semula kan 15 bulan ya, tapi diharapkan 1 tahun bahkan kurang dari 1 tahun itu eh, bisa dicapai, yaitu kekebalan komunal itu, herd immunity itu, artinya itu 181,5 atau 182 juta lah. Memang untuk pertama kali ini masih lamban dan sekitar 80-90 ribu per hari. Target yang ingin dicapai itu, yang ingin dikejar sesuai dengan permintaan Presiden, itu 1 juta satu hari. Sehingga akan ada percepatan-percepatan, terutama mulai tahap kedua nanti. Masalah-masalah yang mengganggu terus dibenahi, masalah-masalah teknis misalnya, soal registrasi itu disederhanakan, kemudian soal distribusi juga sudah mulai dibenahi, ya sehingga obat itu sampai ke soal data mereka yang harus divaksin juga sudah terus dibenahi. Kemudian juga akan ditambah, pertama itu soal vaksinnya sendiri, jumlah vaksinnya ini akan terus, karena sementara ini memang dari impor itu masih sedikit, tapi produksi yang dibuat di dalam negeri ini sudah mulai. Dan di samping itu juga adanya tambahan, selain Sinovac juga ada AstraZeneca, juga ada merek-merek lain yang sedang untuk vaksinnya sendiri. Kemudian juga vaksinatornya, ya itu juga bisa yang menyebabkan tuh kekurangan vaksinator ini diperbanyak. Juga termasuk dari TNI Polri juga menyediakan vaksinator, dan kemudian juga tempat tempat untuk divaksin, ya. Karena itu pemerintah tidak hanya bersandar pada rumah sakit pemerintah, tapi juga melibatkan rumah sakit swasta, bahkan juga fasilitas-fasilitas lain, supaya tempatnya bisa lebih banyak lagi. Ya, jadi uh, vaksinnya diperbanyak, kemudian jumlah tempat untuk dilakukan vaksinasi juga diperbanyak, kemudian vaksinatornya juga diperbanyak. Bahkan untuk lebih mempercepat, itu sekarang sedang dibicarakan kemungkinan adanya keikutsertaan masyarakat dalam ikut melakukan penyediaan vaksin gotong royong, atau disebut juga vaksin mandiri. Tetapi jangan sampai ini kemudian diartikan mengurangi jatah yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat tidak dikurangi. Nah, barangkali ada yang keinginan ini dengan tanpa merugikan siapa-siapa, dalam rangka mempercepat sedang dipertimbangkan kemungkinan vaksinasi mandiri itu, vaksin mandiri itu. Ini beberapa diharapkan dengan begitu, yang selama ini masih di bawah, jumlahnya masih sedikit, maka minimal pada tahap kedua
itu bulan April nanti, itu sudah bisa dilakukan akselerasi percepatan. Itu upaya-upaya yang disiapkan pemerintah. Oke. Salah satu upaya juga nih Pak Wapres, di kala pengusaha atau ya mereka mendorong agar bisa melaksanakan vaksin COVID mandiri untuk mempercepat. Bagaimana tanggapan Pak Wapres sendiri soal vaksin mandiri ini, Pak? Ya, ini sedang disiapkan aturannya ini, ya supaya nanti tidak mengacaukan uh, vaksinasi pemerintah, vaksinasi uh, yang gratis ini oleh karena adanya vaksinasi yang mandiri. Jangan sampai ini terganggu. Karena itu sedang disiapkan regulasinya ini, ya, dengan tujuan tentu kalau ini bisa mempercepat daripada vaksinasi, tercapai target vaksinasi, tercapainya immunity itu, yaitu kekebalan komunal itu. Jadi memang ini pikiran-pikiran ini sudah ditampung dan sudah menjadi perhatian pemerintah dan sedang digodok. Mudah-mudahan minggu depan atau apa sudah bisa keluar. Ini dinamika yang memang berkembang dan memang kita sedang ingin coba mencari alternatif-alternatif untuk mempercepat tercapainya target itu. Ya, ini yang terus kita sosialisasi. Saya melihat yang anti vaksin ini ya kayaknya makin hari makin kecil ya. Bahkan iya, saya melihat di apa di televisi itu justru udah ada antrian yang panjang. Itu dari rumah sakit bahkan bisa hampir 1 kilo itu saya lihat. Dan banyak juga yang usia lanjut. Nah, mungkin ini karena saya kan sudah divaksin. Ya, kemarin ini divaksin dan saya bilang tidak ada masalah. Semuanya ya baik-baik saja dan tidak ada sesuatu yang apa mengganggu, tidak ada. Dan saya sehat, saya bilang seusia saya. Karena itu saya juga mengajak orang yang seusia dengan saya ini sekarang orang beludak, sekarang pengaturan ini yang lagi dibenahi ini, jangan sampai antri panjang begitu. Dari kelompok kemungkinan kelompok agama yang punya pendapat itu juga sudah dibenahi. Ya, sebab kita sudah bahwa menurut agama menjaga diri dan orang lain daripada bahaya wabah itu wajib. Ini pendapat ulama itu. Bunyinya begini, al-ihtiraz anil waba wajib. Menjaga diri sendiri orang lain daripada wabah itu adalah wajib. Nah, oleh karena itu menjaga diri itu dengan apa? Dengan apa namanya itu 3M, dengan mematuhi pembatasan-pembatasan PPKM dan dengan vaksinasi. Nah, ini sudah bergulir dan sudah disosialisasi masyarakat. Jadi suara-suara yang anti vaksin itu, yang ketiganya itu banyak yang ya mereka yang kurang menjaga diri itu terkena COVID. Ya, dan bahkan ada yang parah, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Nah, semua ini membuat perubahan-perubahan sikap sehingga sekarang orang bahkan ingin lebih cepat lagi divaksin. Kayaknya seperti itu kalau saya lihat kesimpulan terakhir saya. Menurut saya ya tepat karena memang ada kegaduhan di masyarakat tentang adanya pemaksaan terhadap agama lain untuk menerapkan sistem pakaian dari sesuatu agama. Nah, itu kan memang tidak benar. Dari segi ajaran agama saja sudah tidak boleh memaksa orang. La ikraha fiddin. Jadi tidak boleh memaksa agama. Dari sistem kenegaraan kita juga adalah membangun toleransi ya kepada semua kelompok. Sikap toleransi itu terus dijaga. Nah, ketika ada hal-hal yang merusak sistem toleransi, mengganggu keutuhan bangsa, ya itu harus dibenahi.
Nah, pemaksaan untuk menggunakan jilbab kepada pihak lain itu sesuatu yang mengganggu keharmonisan hubungan antar sesama warga bangsa sebagai satu kesatuan bangsa, merusak persatuan nasional, mencederai adalah kebinekaan kita. Oleh karena itu, maka saya kira pemerintah harus mengambil langkah untuk menghilangkan itu. Tetapi juga tidak boleh melarang, tidak boleh memaksa. Nah, ini biarkanlah kelompok agama itu melakukan sesuai dengan keyakinan agamanya. Ini saya kira prinsip yang harus kita bangun di negara kita ini. Dalam semua hal, bukan soal jilbab saja, dalam semua hal itu harus kita lakukan seperti itu. Ya, dalam hal-hal yang bisa menimbulkan ya kegaduhan itu, seperti tempo hari ada pembangunan rumah ibadah, terjadi kegaduhan, maka dikeluarkanlah satu aturan yang kemudian mengatur caranya. Bukan melarang, tapi mengatur caranya supaya tidak terjadi kegaduhan itu. Ini memang menjadi kewajiban pemerintah untuk mengambil langkah dalam rangka mengawal keutuhan bangsa ini dan jangan ada yang dicederai. Barangkali itu pendapat saya. Oke. Pak Wapres, bagaimana nih beragama yang ideal di tengah masyarakat yang majemuk? Saya kira kita sudah punya kesepakatan ya. Menurut saya kita sudah sepakat bahwa kita ini bersama-sama dalam NKRI. Dasarnya Pancasila. Karena itu kita harus menjaga harmoni, ya. Harmoni kita itu dijaga. Nah, saya menyebutkan ada harus bingkai-bingkai kerukunan itu harus dijaga. Ada 4 bingkai menurut saya. Satu bingkai politisnya. Nah, politisnya itu adalah 4 pilar itu. Pancasila, kemudian Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau mau ditambah 4, sebenarnya 3 ini landasannya. Ini yang harus kita jaga, tidak saja dalam kesepakatan politik, tapi juga dalam tataran implementasi. Ini implementasinya yang harus bukan hanya kesepakatan politiknya, tapi implementasinya diwujudkan. Yang kedua adalah bingkai yuridisnya. Bingkai yuridis itu artinya aturan-aturan, karena aturan itu kan merupakan kesepakatan juga. Kesepakatan yang kita sepakati untuk jadi aturan. Nah, aturan-aturan itu disepakati. Bingkai ini harus dijaga, jangan ada yang melanggar. Nah, pasti rukun. Kalau ada yang melanggar, pasti tidak rukun. Nah, yang ketiga itu bingkai teologis. Teologinya, yaitu ajaran agamanya ini. Terutama di dalam menyampaikan dakwahnya. Semua agama tentu ingin mengembangkan dakwahnya. Oke, tapi sebaiknya menggunakan yaitu teologi kerukunan. Narasi-narasinya narasi kerukunan, jangan narasi konflik. Memang ada perbedaan di antara agama-agama itu. Tetapi kan karena kita majemuk, maka kita jangan mengintervensi agama lain. Sampaikanlah dengan cara-cara narasi-narasi yang kerukunan itu. Ini teologi ini penting dalam rangka menjaga kemajemukan. Yang keempat itu bingkai sosiologis. Kita ini punya budaya, wisdom, kearifan lokal yang di masing-masing daerah itu ada untuk menjaga harmoni ini. Ini dipertahankan. Seperti di Batak itu Dalian Notolu. Nah itu kan itu persaudaraan. Nah, di Kalimantan itu rumah batang, rumah besar di mana kumpul keluarga menjadi satu. Di Ambon sana pela gandong, itu kan, itu juga menunjukkan. Nah, bingkai sosiologis kearifan lokalnya harus jaga. Menurut saya, kalau kita bisa menjaga 4 hal ini, ya bingkai-bingkai ini, kita dan juga ada piranti-pirantinya juga sudah ada Kementerian Agama,
ada FKUB, forum, kerukunan antar umat beragama, ada majelis-majelis agama. Sebenarnya sudah ada untuk melakukan pengawalan-pengawalan itu. Tinggal diefektifkan saja. Baik, terima kasih Pak Wapres. Di sesi berikutnya akan ada Mbak Citra dan juga Mas Agus yang akan memtanyakan beberapa hal juga. Tapi saya pribadi mengucapkan terima kasih atas waktunya pagi ini Pak Wapres. Saya persilakan Mbak Citra, silakan. Terima kasih banyak Don Brady. Selamat pagi Pak Wakil Presiden Maruf Amin. Selamat Di pagi. sesi selanjutnya saya pemimpin redaksi KBR Citra Dia Prastuti bersama Agus Lukman dari editor senior di redaksi akan melanjutkan sesi wawancara ini. Tadi Pak Wapres kan baru divaksin pada tanggal 17 Februari lalu ya. Iya, Dan betul. sepertinya kondisinya sehat. Iya. BPOM juga sudah mengeluarkan kan memang izin Alhamdulillah, penggunaan ya. vaksinasi itu dengan kehati-hatian. Mungkin bisa digambarkan sedikit bagaimana sih situasi di rumah atau di Bapak sendiri ketika H-1 sebelum vaksin? Pertama ya, saya kan tentu ingin divaksin. Ya, tapi kan saya harus menunggu klarifikasi dulu. Pertama, informasi yang pertama itu kan Sinovac ini untuk 18 sampai 59. Nah, saya ini di atas 59. Nah, ini vaksinnya seperti apa nanti? Ya. Ini yang pertama. Dan saya juga sudah tua, tentu banyak juga ada apalah kekurangan macam-macam itu. Karena itu saya menunggu klarifikasi baik dari Badan POM maupun juga dari tim dokter kepresidenan seperti apa. Nah, pertama keluar dulu izin dari Badan POM. Berarti sudah bisa usia lanjut divaksin dengan Sinovac. Dan memang menurut informasi dampak efek sampingnya sangat kecil Sinovac ini. Yang kedua, saya tentu dilakukan analisa oleh tim kedokteran kepresidenan. Ya. Bahkan sebelumnya saya diperiksa dulu darahnya, dianalisa dulu, periksa jantungnya, diperiksa semua sebelumnya. Kemudian setelah bahwa oke, ya maka kemudian saya diberitahu bisa divaksin. Jadi tahap-tahap itu kita ikuti dengan penuh kehati-hatian. Ya, gitu. Oke, artinya tahap itu juga akan dilalui para lansia lain yang akan melewati vaksinasi di tahap kedua ini, Pak ya? Saya kira iya. Itu juga harus bahkan semua yang mau divaksin walaupun sudah belum orang tua kan mesti dicek tekanan darahnya dulu. Ya kalau tekanan darahnya tinggi juga tidak jadi. Yang walaupun yang di bawah usia 59, 18. Ada banyak yang datang kemudian ditunda dulu karena dia tiba-tiba tekanan darahnya naik, ya bisa dari rumah bisa mendadak, ya itu. Nah, kalau yang lansia juga harus sebelum itu malah dicek dulu dia supaya dipastikan bahwa aman. Ini kehati-hatian itu seperti itu. Baik Pak Wakil Presiden, mengenai vaksinasi bagi masyarakat secara umum sudah didahului dengan tenaga kesehatan, kemudian petugas publik, warga senior, tetapi prosesnya sepertinya banyak kendala ya, terutama dari sisi sosialisasi. Ini juga memang sepertinya tidak bisa sendirian pemerintah ya, sosialisasi juga harus melibatkan banyak pihak. Nah, bagaimana Pak Wakil Presiden sebagai salah satu tokoh yang dituakan di Indonesia, di negara ini, melihat peran dari para ulama dan juga para tokoh masyarakat, perannya di dalam sosialisasi vaksin ini, Pak? Ya, pertama tentu Majelis Ulama sejak awal sudah dilibatkan untuk memberikan fatwa tentang kehalalan vaksin itu. Jadi ketika
vaksin ini dipertanyakan oleh masyarakat selain efektivitasnya, ya, efikasinya, kemanjurannya, tapi kehalalannya. Di situ kemudian Majelis Ulama masuk dan menyatakan bahwa halal. Itu satu tahap. Yang kedua, untuk juga supaya masyarakat itu mau divaksin dan menganggap vaksin itu sebagai sesuatu keharusan, ya, tidak saja kepentingan negara, tapi bagaimana pandangan-pandangan agama, maka para ulama melalui dakwah-dakwahnya, melalui khutbah-khutbah Jum'ahnya, maka dilibatlah selain Majelis Ulama juga pengurus besar Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lain. Nah, para ulama ini kemudian menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya vaksin, amannya vaksin, manfaatnya vaksin. Nah, secara masif. Nah, inilah makanya sekarang ini hampir tidak ada lagi suara-suara yang miring tentang soal vaksinasi itu. Nah, dari sosialisasi soal keamanan ini menjadi juga penting ya. Soal halal, suci ini mungkin sudah disampaikan, tapi dari sisi keamanan masyarakat masih banyak yang takut dengan efek samping, kejadian ikutan dan sebagainya. Ini peran-peran tokoh masyarakat yang lebih dekat ke arus bawah ini kan sebetulnya juga perlu dilibatkan. Ya. Ini sudah dikoordinasi atau belum, Pak? Saya kira sudah semua vaksinasi ini kan melibatkan semua kelompok masyarakat. Selain ulama itu kan tenaga kesehatan nih. Ini karena pendekatannya kan dua, satu aspek kesehatan, kedua aspek keagamaan. Ya, jadi dua-duanya ini karena ini menjadi pertanyaan. Dari segi kehalalan sudah selesai. Dari segi keamanan itu kan dimulai dari rekomendasi dari Badan POM bahwa tidak ada masalah. Ya, kemudian juga sudah dilakukan uji klinik itu tahap 1, tahap 2, tahap 3. Bukan saja di Indonesia, tapi juga di negara lain, di Brazil, di Turki. Nah, hasilnya itu dianggap aman, ya, keamanannya terjamin. Dan menurut informasi paling minim dampak efek sampingnya. Nah, ini hal-hal ini kemudian itu semua kajian-kajian yang sifatnya pendekatan kesehatan, ya, dari segi kesehatan, keamanan maupun juga kemanjurannya itu. Dan ini melibatkan semua stakeholder, ya, dari pemerintah daerah, dari TNI, dari Polri, dari ulama juga akan membantu bahwa hasil ini sudah diperoleh, ya. Bahkan juga sosialisasi ini sangat masif, ya, di mana-mana itu. Jadi karena itu saya bilang bahwa sekarang ini ya fenomena yang kita lihat itu orang antri ingin divaksin gitu. Ini satu masalah yang sekarang balik kepada pemerintah sekarang. Kita sedang kewalahan, ya, bagaimana menyediakan tempat vaksinasi dan menyiapkan vaksinnya dan juga menyiapkan vaksinatornya. Karena ini harus dilayani. Vaksinatornya harus cukup, tempat layanannya juga harus tersedia, vaksinnya juga harus tersedia. Karena itu kita pacu terus penyediaan vaksin ini, walaupun relatif negara kita ini lebih baik, ya, dibanding dengan negara lain. Karena kita itu, negara lain ini lebih parah lagi. Sebab memang vaksin ini tidak banyak di dunia ini menjadi rebutan. Bahkan menurut informasi dari WHO, 130 negara belum kebagian vaksin. Jadi ini vaksin ini persoalan global. Kita sebenarnya sudah jauh lebih baik. Awal-awal kita sudah punya 142 juta. Ya, kemudian tambah lagi. Karena itu kita optimis. Ya. Kita mengejar pertama itu 40% penduduk Indonesia, sekitar 70 juta.
Ini tahap awal nih harus dikejar. Dan ini sudah bisa membuat keadaan lebih baik. Situasi ekonomi juga akan lebih berkembang kalau sudah 70 juta yang divaksin. Nah, kemudian kita terus mengejar sampai 182 juta. Itu. Oke. Kalau dari tahap 1 ke tahap kedua, ini kan pasti ada perbaikan yang akan dilakukan. Ya. Kita melihat bagaimana situasi di lapangan, dan bagaimana antar tahap juga akan semakin banyak orang yang akan divaksin. Antara tahap 1 dan tahap kedua, perbaikan yang paling krusial itu apa menurut Bapak? Ya itu tadi, satu itu soal registrasi, jangan sampai menyulitkan registrasi itu. Itu sudah dilakukan perbaikan. Yang kedua soal distribusi, ya distribusi ke daerah ini jangan jadi hambatan, karena itu dilakukan semacam dispensasi untuk membawa vaksin ini. Yang ketiga penyimpanannya, cold chain daripada vaksin itu. Ini juga bukan soal mudah menyiapkan cold storage di semua daerah ini supaya untuk menyimpan itu penyimpanannya. Nah, kemudian juga vaksinatornya. Nah, jadi semua sekarang menyediakan, bahkan saya dengar TNI Polri sudah, kemudian juga berbagai universitas swasta. Saya dengar Universitas Muhammadiyah di mana-mana di Solo menyediakan vaksinator juga. Nah, ini kemudian semua, karena tidak mungkin pemerintah menangani sendiri, maka itu melibatkan banyak lembaga, banyak masyarakat. Ya, ini semua itu antara lain, dan juga memperbanyak fasilitas-fasilitas yang bahkan di Jawa Barat itu bukan hanya puskesmas, tapi juga semacam pos-pos, ya, gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Jadi sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, karena itu makin hari makin naik, dan target kita adalah 1 juta per hari. Ini harus dicapai. Ini juga permintaan Presiden, ya, supaya itu diperoleh. Baik, Pak Wakil Presiden, kita beralih ke topik berikutnya mengenai toleransi. Beberapa bulan lalu, kalau tidak salah, Bapak Wakil Presiden sempat menyebut bahwa banyak negara melirik Indonesia terkait dengan bagaimana mengelola keberagaman, tentang moderasi beragama. Moderasi beragama dianggap sebagai salah satu langkah untuk menghalau ekstremisme, gitu ya. Nah, bayangan Bapak Wakil Presiden, moderasi beragama atau Islam moderat itu seperti apa, dan apa langkah dari pemerintah yang akan dilakukan? Pertama, saya menganggap bahwa model kita Indonesia itu model yang terbaik di dunia dan bisa menjadi contoh. Pertama, kita sudah punya modal kerukunan yang dibangun oleh para pendiri bangsa, yaitu membangun bangsa ini melalui satu kesepakatan nasional. Itu dengan negara yang majmuk ini kan tidak mudah untuk bisa mencapai kesepakatan itu. Ya, dalam perspektif Islam saya menyebutnya sebagai al-mitsaqul watani, mitsak watani, yaitu kesepakatan nasional. Mitsak itu kesepakatan, al-watani itu nasional, kenegaraan. Jadi itu tercapai. Itu satu modal yang sudah ada sejak pertama negara ini berdiri. Karena itu yang harus kita lakukan bagaimana mengawal kesepakatan ini sepanjang masa. Di dalam prakteknya itu kita punya Kementerian Agama. Ini kan mengawal semua. Kemudian kebetulan kita itu punya majelis-majelis agama, punya ormas-ormas agama. Nah, kemudian bagaimana melakukan kesepakatan-kesepakatan dari berbagai majelis agama ini dalam setiap persoalan. Bahkan juga dituangkan dalam bentuk aturan-aturan kesepakatan.
kesepakatan-kesepakatan daripada majelis-majelis agama itu dituangkan. Ini cara yang kita dalam melakukan pengawalan. Bahkan kita juga membuat lembaga yang mengatur kerukunan di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Sehingga setiap kemungkinan terjadinya konflik agama, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, sudah bisa dicegah, diantisipasi sedini mungkin oleh forum ini. Ini sebagai peranata-peranata yang kita miliki. Itu di dalam pengawalannya. Ya, saya belum tentu orang lain punya seperti ini. Ya. Di dalam kehidupan, tatanan kehidupan masyarakat, kita melihat masyarakat itu juga sudah menjalankan upaya kerukunan. Contoh misalnya, di Banten itu ada suku Baduy yang keyakinannya berbeda dengan masyarakat di sekitarnya yang Muslim. Tapi suku Baduy itu tidur dengan nyenyak dan tidak merasa diganggu. Ini perilaku masyarakat sendiri. Ini salah satu contoh. Dan ini yang mengherankan observer dari Italia waktu dia datang ke Indonesia. Contoh lain di Jawa Tengah, Borobudur, itu tempat beribadahnya orang Buddha. Di tengah-tengah masyarakat Islam. Nah, ini juga terjaga dengan baik. Dan tidak ada orang yang merusak Borobudur itu. Contoh ketiga lagi ada di Pasuruan. Di Bromo di sana, ada orang Hindu, komunitas Hindu di Pasuruan, di Bromo, di tengah masyarakat Islam. Juga mereka tidak terganggu. Ini perilaku-perilaku objektif yang hidup di dalam masyarakat. Ini yang kita miliki selama ini. Nah, tidak bisa dipungkiri ada kelompok-kelompok yang bukan mainstream, ya, bukan arus utama, kelompok-kelompok kecil yang terpengaruh oleh paham-paham radikalisme yang dari luar, dari transnasional yang mencoba mempengaruhi di sini. Ya, memang ada juga pengaruh. Itulah yang kemudian kita melalui peranata-peranata yang ada kita tangkal itu dengan cara kita mengembangkan kontraradikalisme, ya, untuk mencegah dan juga deradikalisasi. Yaitu yang mereka sudah terpengaruh, kita kembalikan ke jalan yang benar melalui cara-cara pendekatan-pendekatan yang ya tentu humanis, ya, yang kita lakukan sehingga mereka kita kembalikan itu. Jadi ini saya kira di mana-mana ada, tapi ini bukan mainstream, tapi kekayaan kita, peranata yang kita, perilaku masyarakat, landasan kenegaraan yang kuat, ini modal dasar yang kita miliki dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan kita ini negara yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi dibanding dengan negara lain di dunia manapun. Bahkan dari berbagai negara pernah observasi dan membuat film dan menyatakan filmnya akan kita putar di Eropa maupun di Amerika. Itu kesimpulan saya. Baik. Pak Wapres, kalau misalnya kita melihat ini sebagai suatu rumus gitu ya, artinya rumusnya adalah kesepakatan sosial itu ditambah dengan narasi kerukunan sama dengan harmoni sosial. Kira-kira begitu ya yang akan dicapai. Tapi di tengah masyarakat kita juga mengenal ada yang istilahnya silent majority. Jumlahnya mayoritas tapi senyap gitu. Misalnya ada kasus-kasus tertentu lantas tidak berani bersuara atau mungkin enggan berkonflik gitu ya dengan suara yang berbeda. Mungkin yang dianggap suara yang berbeda itu kelompok yang tadi Pak Wapres bilang tidak mainstream gitu, tapi mungkin mereka meskipun jumlahnya tidak banyak lebih keras suaranya, bisa jadi begitu. Nah, ini yang perlu kita antisipasi juga adalah sebetulnya bagaimana supaya anak muda tidak menjadi bagian dari silent majority ini, karena kita ingin sama-sama menjaga Indonesia yang beragam. Menurut Pak Wapres, kira-kira langkah yang strategis untuk anak muda terlibat dalam ini sehingga sama-sama mendorong narasi kerukunan itu seperti apa? Ya, kita terus menggaungkan Islam moderat itu, atau Islam wasatiyah itu, yang sekarang
bukan saja oleh Majelis Ulama, bukan saja oleh ormas-ormas Islam, oleh semua kalangan. Ya, termasuk TNI, Polri, termasuk pemerintahan, semua yang sedang mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin itu. Ini di mana-mana, di kampus-kampus, kalangan anak-anak muda. Bahkan tidak sedikit juga mereka yang sudah mulai menyadari itu. Jadi ini kemudian langkah-langkah yang juga dilakukan oleh BNPT misalnya, itu juga itu menggunakan dua pendekatan tadi, kontraradikalisme dan juga deradikalisasi. Ini juga terus melakukan sosialisasi. Bahkan juga di semua departemen, kementerian. Ini langkah-langkah ekstremisme, radikalisme yang ada, baik yang menjadi khatib, menguasai masjid, itu sekarang sudah dilakukan perubahan-perubahan untuk mencegah berkembangnya ini. Jadi saya kira tidak lagi silent sekarang ini, menurut saya sudah tegas, sudah jelas, ya sudah berkumandang di mana-mana melalui seminar, melalui khutbah, melalui ceramah, melalui penataran-penataran, melalui artikel-artikel di berbagai surat kabar dan juga diskusi-diskusi publik, ya. Bahkan juga sampai tingkat diskusi-diskusi, seminar-seminar di tingkat regional, di tingkat kabupaten kota, di pesantren-pesantren dan sekitarnya. Sebenarnya sangat masif upaya-upaya untuk kontra radikalisme, kontra ekstremisme, maupun juga dalam rangka deradikalisasi. Menurut saya. Moderat sekarang sudah mulai bersuara ya Pak ya? Sangat. Ya, kalau satu hal lagi mengenai rencana revisi ataupun peninjauan kembali SKB 3 Menteri tentang pendirian rumah ibadah yang waktu itu. Ini juga sering disinggung-singgung ketika masalah kerukunan umat beragama selalu dikait-kaitkan dengan SKB 3 Menteri. Gimana Pak? Yang maksudnya pembangunan rumah ibadah. Iya, betul. Pembangunan rumah ibadah itu bukan melarang membangun tempat ibadah, mengatur tempat ibadah dibangun. Karena sebelumnya itu ada SKB Menteri yang sangat minor. Jadi sangat sederhana dan kemudian diberikan multi tafsir berbagai macam tafsir, bahkan ada pembatasan yang cuma 100 orang, 200 orang, ada yang 300 orang. Jadi waktu itu aturannya begitu. Nah, akhirnya itu perlu ada aturan supaya pembangunan rumah ibadah itu tidak menimbulkan konflik. Nah, jadi SKB itu mengatur. Pertama tentang rumah ibadah itu dibangun dasarnya apa sih? Di situ disebut kebutuhan nyata. Ada orangnya di situ. Supaya jangan membangun rumah ibadah di tempat nggak ada orang. Nanti yang beribadah dari tempat lain dibawa berbis-bis, timbul masalah. Sehingga dirumuskan kebutuhan nyatanya itu seperti apa. Nah, kedua artinya bahwa tempat ibadah itu juga tidak menimbulkan gangguan, baik psikologis maupun planologis. Nah, diatur, disepakati, itu. Nah, kalau terjadi konflik, umatnya ada, misalnya ada syarat yang kurang, nanti harus direlokasi. Pemerintah harus mengambil peran, merelokasi di tempat yang tidak jauh. Semua ada solusi-solusi. Jadi PBM namanya, bukan SKB. Peraturan Bersama Menteri tahun 2006 sebenarnya itu juga kesepakatan majelis-majelis agama. Jadi itu dibuat selama 4 bulan. 11 kali pertemuan, mencari titik temu. Akhirnya ketemulah rumusan-rumusan itu. Yaitu bentuknya
peraturan bersama menteri. Jadi menteri itu cuma neken saja. Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama itu cuma neken saja. Yang membuat tuh majelis-majelis agama, majelis ulama, PGI, KWI, kemudian Hindu, kemudian Buddha. Waktu itu kalau nggak salah Matakin tuh masih belum mendapatkan pengakuan, masih dalam proses pengakuan. 5 majelis agama sepakat. Nah, untuk mengawal ini supaya juga mencegah, dibentuklah di dalam peraturan itu berdirinya FKUB di provinsi dan kabupaten. Nah, FKUB ini sekarang lagi dievaluasi, ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang tidak jalan, ada yang belum dibentuk. Padahal efektivitasnya untuk mengawal ini penting sekali. Karena itu sekarang lagi dibenahi supaya FKUB di provinsi dan kabupaten itu ada, efektif, dan berfungsi. Sehingga pemerintah daerah memfasilitasi, sehingga terjaga itu kerukunan-kerukunan. Jadi menurut saya itu PBM itu kesepakatan majelis-majelis agama yang disepakati oleh pemerintah, kemudian dituangkan dalam bentuk SKB. Nah, kalau ada satu pihak merasa dirugikan, sebenarnya semua orang masih namanya kesepakatan, ada yang take and give, harus ada yang kurang, ada nggak mungkin semua merasa semua dapat, semua nggak mungkin. Ya, semua kesepakatan itu take and give. Nah, itulah kesepakatan yang dicapai dan itulah yang sebenarnya bisa menjaga. Tatkala PBM itu tidak dipatuhi, itu pasti ada konflik. Bisa saja yang tidak jujur itu agamanya, maksa, tidak memenuhi syarat, maksa. Bisa saja Pemdanya kurang paham, ya, kurang memahami peraturan ini. Maka itu saya bilang aspek yuridis, aturan itu yang sudah disepakati, itu penting untuk dijaga sehingga tidak terjadi konflik itu. Nah, mungkin di daerah yang mayoritas Muslim, kesulitan bagi non-Muslim. Tapi di daerah mayoritas yang non-Muslim, tentu akan juga ada kesulitan bagi Muslim. Artinya itu seimbang-seimbang saja. Dan itu harus patuh. Semuanya harus patuh pada kesepakatan itu. Ya, jangan maksa di sana, jangan maksa di sini. Kan asal yang penting jangan maksa itu. Kalau ada keinginan memaksa, pasti ada konflik. Nah, kalau aturannya dipenuhi, nggak akan ada. Begitu juga negara Indonesia yang dibangun dengan kesepakatan bersama, maka dijaga juga dengan kesepakatan bersama. Itu saya kira kuncinya itu. Baik, Pak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama KBR. Mbak Citra, ada tambahan? Terima kasih banyak Pak Wapres. Kita butuh sama-sama untuk mendengarkan dari gimana menguatkan kita beragama, moderasi beragama, narasi kerukunan yang perlu kita dorong bersama, tidak hanya di level atas, tapi juga sampai di level bawah, dan semuanya juga harus sama-sama melakukannya. Kita ikut membantu menyebarluaskan pesan-pesan itu. Gitu, ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wapres untuk waktunya. Terima kasih. Ya.